Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Catur Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Malang, program studi Informatika dengan nomor peserta 20169848215. Saat ini saya bekerja di SMP Anugerah Pekerti Surabaya sebagai guru informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 9 SMP Anugerah Pekerti Surabaya pada mata pelajaran informatika dengan materi bilangan biner. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan strategi permainan binary card. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke. Baik. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Baik. Ya, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran informatika ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan biner, gitu ya. Namun sebelum Bapak mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, gitu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Oke, baik. Yang memimpin doa siapa? Panya ya. Baik, Panya, silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, saya akan memimpin doa Sutra Agama Buddha. Bagi teman-teman yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama kalian masing-masing. Mari kita berdoa. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha. Hari ini kita akan memulai pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini lancar, tidak ada kendala. Sampai sata bantu sata, semoga selalu kita bahagia. Satu. Ya, terima kasih Panya doanya. Silakan duduk kembali Panya. Ya, Bapak ada sedikit nasihat ya buat kalian, buat kita semua, khususnya juga Bapak gitu ya. Dalam hidup itu sebenarnya adalah tentang sebuah proses belajar, kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita itu berhenti untuk belajar, maka di sana kita akan mulai mati. Mati dalam hal apa? Mati pikiran kita, mati kecerdasan kita, mati akal kita, seperti itu. Oleh karena itu, pastikan kita untuk selalu terus belajar. Karena kehidupan pun tidak pernah berhenti untuk memberikan kita pelajaran. Gitu ya. Itu adalah nasihat Bapak untuk kalian semua di pagi hari ini. Seperti itu. Ya, masih ingat di materi kita sebelumnya? Gitu ya. Bahas apa yang minggu lalu kita? Oke, kita di pelajaran sebelumnya, materi kita sebelumnya membahas tentang perangkat keras. Kira-kira gimana perangkat keras itu? Ya. Di mana perangkat keras saling bekerja sama untuk membentuk sebuah sistem komputer yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu ya, Jiro. Jadi, terima kasih Jiro. Jadi materi kita yang sebelumnya itu membahas tentang perangkat keras, di mana perangkat keras itu terdiri dari berbagai macam peralatan yang saling bekerja sama untuk membentuk yang namanya sistem komputer. Seperti itu ya. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang bilangan biner ya. Mungkin kalian bertanya, kira-kira gimana sih komputer itu kok bisa mengerti apa yang kita katakan, gitu ya. Kita ketikkan di keyboard huruf A, komputer itu tahu, oh yang kita ketik itu adalah huruf A, seperti itu. Nah, sebenarnya komputer itu dia memiliki sebuah bahasa khusus kayak gitu. Nah, bahasa khusus yang dipelajari yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu adalah bahasa 0 dan 1 atau bahasa biner, seperti itu. Nah, dengan kita memahami bahasa biner ini, maka itu bisa berarti kita sedang belajar tentang sesuatu yang sangat rahasia dalam dunia komputasi. Jadi bilangan biner ini dia merupakan materi yang unik ya di dunia komputasi. Karena jika tidak ada bilangan biner, maka semua perangkat digital yang kita kenal sekarang itu tidak akan pernah ada. Ya, dengan kita memahami bahasa komputer ini, maka itu akan membuka sebuah pintu rahasia. Bagaimana komputer itu bisa berkomunikasi dan memproses segala informasi yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas itu
kita akan selami tentang dunia komputasi yang penuh misteri ini, gitu ya. Oke. Ya, namun sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran kita hari ini, maka Bapak mau sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya peserta didik akan mampu mengingat tentang bilangan biner dengan bernalar kritis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik nanti mampu mengkonversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apa sih Pak manfaat belajar dari bilangan biner, gitu ya? Nah, seperti yang kalian lihat di sini, manfaat dari belajar bilangan biner itu yang pertama, dalam yang namanya komunikasi digital, itu data sering diwakili dalam bentuk biner, gitu ya. Misalkan pada peralatan modem atau pada peralatan penyimpanan optik, ya, misalkan flash disk, hard disk, seperti itu. Kemudian dalam fax, itu semua mereka bisa memahami, mereka bisa kita gunakan dengan baik dan benar, itu karena di dalamnya ada yang namanya bilangan biner, gitu ya. Jadi dengan adanya bilangan biner, itu dia membantu dalam memahami bagaimana data itu dikirim, diterima, diproses dalam sistem komunikasi digital. Seperti itu, gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua, jika kita mempunyai sebuah perangkat, ya, baik itu laptop, kemudian smart TV atau smartphone, smartwatch dan sebagainya, itu kan biasanya membutuhkan yang namanya akses point, ya, atau akses internet. Nah, semua peralatan yang kita miliki itu biasanya membutuhkan akses point agar apa? Agar setiap perangkat itu bisa berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, ketika si perangkat ini itu bisa terhubung ke yang namanya akses point, maka itu bisa dilambangkan dengan angka 1, gitu ya. Kalau misalkan ternyata perangkat kita itu tidak terhubung dengan yang namanya akses point, berarti kalau di bilangan biner itu disimbolkan dengan angka 0, gitu ya. Jadi bilangan biner ini itu yang menyebabkan terjadinya komunikasi antar perangkat itu tadi. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada bilangan biner, maka semua perangkat kita tidak akan bisa terkoneksi ke yang namanya internet. Kayak gitu. Itu manfaat belajar dari bilangan biner. Kemudian untuk asesmen di sini Bapak mengambil 3 penilaian, ya. Jadi ada yang namanya penilaian sikap, ada yang namanya penilaian pengetahuan, ada yang namanya lembar penilaian keterampilan LKPD di situ. Untuk penilaian di sini, penilaian pengetahuan Bapak menggunakan tes online, ya, menggunakan aplikasi online yang namanya weather.me, gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi nanti penilaian itu yang Bapak ambil, ya. Kalau penilaian lembar keterampilan LKPD, nanti Bapak kasih LKPD, kalian mengerjakan dengan kelompok kalian, gitu ya. Untuk penilaian pengetahuan itu Bapak berikan sebuah soal pilihan ganda, ada sekitar 10 soal di situ, ya. Jadi nanti kalian jawab, kemudian kalian submit kalau sudah selesai, gitu. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke pembelajaran Bapak hari ini, Bapak ada pretest di sini. Nah, kalian nanti kerjakan pretestnya terlebih dahulu. Kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, silakan kalian kerjakan pretestnya untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang bilangan biner ini. Oke, silakan dikerjakan dulu pretestnya. Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Oke. Ya, pernahkah kalian terpikir bagaimana saklar lampu itu dia bekerja? Ada yang tahu bagaimana cara kerjanya? Ya, Seva. Menggunakan sistem on dan off. Ya, benar Seva. Ya, jadi sistem cara kerja saklar lampu itu memang menggunakan sistem on dan off, kayak gitu ya. Sistem on dan off itu seperti ini. Jadi ketika saklar lampu itu kita tekan atau kita klik ke atas tombolnya, maka dia akan menjadi simbol off, gitu ya, atau disimbolkan dengan angka 0. Ketika kita tekan ke bawah, maka simbol itu akan berubah jadi angka 1, atau yang dinamakan dengan sistem on. Jadi sistem on itu akan ada sebuah arus listrik yang mengalir, nanti dia akan menyalakan si lampu itu. Tapi ketika kita tekan,
tombol off, maka aliran listrik yang mengalir itu tiba-tiba akan terputus. Kayak gitu ya. Nah, bilangan biner itu pada dasarnya dia mengambil sistem dari ini, ya, sistem 0 dan 1. Makanya kenapa bilangan biner itu dia merupakan bilangan yang hanya mengenal angka 0 dan 1. Seperti itu, ya. Jadi sistemnya mengadopsi dari sistem saklar lampu. Kayak begitu. Oke. Nah, ini ada sebuah video. Nah, nanti kalian silakan amati video ini. Ini video bagaimana sistem bilangan biner itu bekerja. Seperti itu ya. Oke. Hi, my name is Lamora Free, and I'm an engineer here at Adafruit Industries. And this is where I do engineering and design, and I design circuits for fashion, music, and technology. My name is Federico Gomez Suarez, and I'm a software developer with Microsoft Hackford. And I look into using technology to help us solve some of the big social problems of science. You may have heard that computers work on ones and zeros. Or you may have seen scary-looking visuals like... Ya, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang disampaikan di video itu? Ya, Kristal. Itu tentang cara kerja bilangan biner, Pak. Jadi hanya menggunakan angka 0 dan 1. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi bilangan biner itu dia yang akan memproses semua data yang ada di komputer, kayak gitu. Jadi pada dasarnya segala informasi ya, baik itu teks, video, gambar atau apapun yang di komputer itu semua harus diterjemahkan dulu ke dalam bilangan biner. Baru nanti dia bisa muncul, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Kayak gitu ya. Itu cara kerja bilangan biner seperti itu. Nah, untuk bisa mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal, itu kita bisa melakukan permainan dari kartu. Sebenarnya bisa seperti itu. Jadi cara mempercepat kita memahami cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal itu dengan menggunakan permainan binary card seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini ada beberapa kartu di sini ya. Jadi kartu ini itu merupakan simbol dari bilangan biner. Nah, ini ada titik ya, 1, kemudian ada 2, ada 4, ada 8. Jadi cara membaca bilangan biner itu kalau dari belakang ya, itu adalah dengan satuan, duaan, empatan, delapanan, seperti itu. Kalau bilangan desimal, kita kan membacanya dari belakang itu kan satuan, puluhan gitu ya, ratusan gitu. Kalau bilangan biner cara bacanya seperti itu. Satuan, duaan, empatan, delapanan, 16-an, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, masing-masing dari kartu ini, itu kalau misalkan Bapak tutup seperti ini, nah berarti dia yang warna hitam itu berarti dia simbolnya off ya, atau angka 0. Sedangkan yang terbuka itu simbolnya diwakili dengan angka 1 atau on, kayak gitu ya. Sehingga kalau diterjemahkan, misal ini ya, Bapak ngambil 5 kartu aja ya, yang ini Bapak simpan. Nah, misalkan ini Bapak tutup, kemudian yang di sini Bapak tutup. Nah, dalam bilangan biner ini akan dibaca menjadi 1 1 0 1 0 gitu ya. 1 1 0 1 0 itu kalau dikonversi ke bilangan desimal berarti kita cukup jumlahkan angka yang ada di kartu. Ada 1, ada 2 dan ada berapa ini? 8. Ya. Berarti 8 tambah 2 tambah 1 adalah angka 11. Berarti dari bilangan biner 1 1 0 1 0 kalau dikonversi ke bilangan desimal itu menjadi angka 11 gitu ya. Itu cara permainannya seperti itu. Jadi lebih gampang menggunakan permainan binary card seperti itu. Oke. Ya gitu ya. Jadi itu adalah cara permainannya seperti itu. Jadi nanti untuk cara konversinya kalian boleh lihat panduan yang ada di LKPD maupun yang ada di kartu. Boleh mau pinjam kartunya itu boleh. Jadi lebih enak menggunakan kartu seperti ini. Gitu ya. Ini adalah cara permainannya. Sudah paham semuanya? Oke ya, sudah paham ya. Nah, kalau misalkan sudah paham berarti Bapak akan bagi kelompoknya ya. Bapak akan bagi kelompok dan Bapak akan berikan LKPD-nya. Kayak gitu. Itu ya. Nah, kelompoknya sama seperti kelompok minggu lalu ya, yang sudah Bapak bentuk di pertemuan kita sebelumnya. Jadi kita lanjutkan kelompoknya.
Nah, di sini kelompoknya Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama ada Seva sama Angela, kelompok kedua ada Kezin sama Kristal, kelompok ketiga ada Panya sama Hugo, dan kelompok 4 ada Oliver sama Kijiro. Gitu ya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti Bapak akan bagi LKPD-nya. Kayak gitu. Oke, silakan kalian pindah sesuai dengan nama kelompoknya. Oke, kelompok 1 punyanya Angela sama Seva. Kemudian kelompok 2 ada punyanya Kristal sama Kiki. Kelompok 3 ini ya, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 punyanya Panya sama Hugo. Kelompok 4 punyanya ya, jadi itu LKPD-nya ya. Kalian kerjakan sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD. Tiap-tiap kelompok Bapak berikan 2 permasalahan yang berbeda ya. Di situ ada aktivitas 1 dan ada aktivitas 2. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD yang ada di situ ya. Oke, kalian boleh melihat panduan pengerjaannya yang ada di LKPD, atau coba cari informasi di internet boleh, atau mencoba dengan menggunakan kartu binary card-nya juga nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu sekitar 20 menit ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, seperti itu ya. Oke. Oke, sudah semua? Sudah ya? Nah, saatnya kita untuk presentasi ya. Nah, untuk yang maju pertama kali kelompok siapa? Ya, oke, silakan kelompok 4 dulu. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan pengerjaan kami, LKPD kami. Jika diubah menjadi desimal itu akan menjadi 234. Oke, gitu ya. Jadi dari bilangan biner atau soal yang nomor 2 ini seperti ini hasilnya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada ya. Jawabannya sudah benar ya. Jadi sudah sesuai jawabannya. Oke, silakan kelompok 4 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Baik, untuk kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman Bapak. Kelas hari ini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban hasil dari pengerjaan LKPD kami.
Yang pertama di sini ada pesan sekolah, pesan dalam kode biner yaitu S19 sama dengan 100 11. Yang E5 sama dengan 001 01. K sama dengan 11 sama dengan 010 11. O sama dengan 15 sama dengan 011 11. L sama dengan 12 sama dengan 011 00. A sama dengan 1 sama dengan 000 01. H sama dengan 8 sama dengan 01 000. Oke, yang kedua, seseorang berulang tahun dengan nyala lilin yang merupakan kode biner untuk umur yang bersangkutan. Berapa umur orang tersebut? Yang menyala 11, yang padam 00. Sehingga hasilnya sama dengan 12. Oke, sekian presentasi dari kami. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau tanyakan? Ada ya? Benar ya jawabannya ya? Dari nyala lilin sama yang interpretasi dari lampu. Oke, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, berikutnya untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD. 01011001 hasilnya menjadi 89. Jadi kalau bilangan 45 ini dikonversikan kepada bilangan biner, hasilnya jadi 101101. Yang ini umurnya Mahani Putna itu 17. Oke, ada yang mau tanyakan untuk kelompok 3? Gak ada ya? Baik, kalau misalkan tidak ada, silakan ditutup ya untuk presentasi dari kelompok 3. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, berarti yang terakhir adalah kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kami. Pada urutan lampu ini, ketika kondisi saklar lampu on atau menyala, maka diwakilkan dengan kode biner 1. Sebaliknya, ketika kondisi saklar off atau lampu mati, maka diwakilkan dengan angka 0. Maka, urutan yang dilakukan Andi adalah kode biner untuk urutan lampu pertama adalah 00101. Jika dikonversikan ke dalam tabel, maka huruf menjadi T. Kemudian yang kedua, kode binernya adalah 1110. Jika dikonversikan menjadi huruf O. Lalu kode biner untuk lampu ketiga adalah 00110. Jika dikonversikan menjadi huruf L. Lalu yang keempat 11110. Dikonversikan menjadi huruf O. Lampu kelima kode binernya adalah 01110. Dikonversikan menjadi huruf N. Dan yang terakhir untuk lampu keenam kode binernya 11100. Jika dikonversikan menjadi huruf G. Sehingga pesan rahasia yang dikirim Andi adalah tolong. Oke, gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Andi itu adalah dia minta tolong, gitu ya. Ada yang bertanyakan untuk kelompok 1? Gak ada ya? Oke, sudah benar semuanya ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke ya, sudah maju presentasi semuanya ya. Nah,
Kemudian apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, Angela? Dengan belajar tentang bilangan biner, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah bahasa khusus yang digunakan oleh komputer. Komputer menggunakan kombinasi angka 0 dan 1 untuk menyimpan dan memproses informasi. Ya, begitu ya. Jadi bilangan biner itu dia merupakan dasar dari semua data yang ada di komputer. Gitu ya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa semua data komputer yang berupa teks, berupa video, berupa gambar dan sebagainya, itu semua hasil dari konversi sistem yang memiliki dasar berupa bilangan biner. Itu ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, Oliver? Materi bilangan biner memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komputer mempresentasikan informasi. Melalui pembelajaran ini, saya menyadari betapa pentingnya sistem bilangan biner dalam dunia teknologi yang menjadi dasar bagi semua operasi komputer. Ya, jadi refleksi dari Oliver itu adalah bahwa bilangan biner itu merupakan memiliki sebuah sistem bilangan yang penting ya dalam dunia teknologi kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan refleksi yang lain? Ya, Kristal. Saya merasa senang belajar bilangan biner karena mengajarkan saya trik sederhana untuk mengubah angka dari sistem biasa ke bahasa komputer. Rasanya seperti memiliki kunci rahasia untuk membaca dan menulis dalam kode komputer. Oke, gitu ya. Jadi refleksi dari Kristal itu, Kristal senang karena bisa mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi itu dikatakan sebagai sebuah wawasan baru ya bagi Kristal. Oke, ini yang terakhir ada post-test ya. Nah, kalau tadi di awal kita ada pretest, nah sekarang kita post-test. Nah, silakan kalian kerjakan post-testnya. Soalnya sama dengan yang ada di pretest. Jadi ini untuk mengetahui apakah pembelajaran hari ini kalian sudah bisa memahami dengan baik gitu ya. Nah, silakan dikerjakan dulu post-testnya. Sama ya kayak tadi pretest, silakan di scan barcode-nya. Atau kalau misalkan tidak bisa, kalian bisa langsung masuk di app.wiser.me. Nah, kemudian garis miring learn, kemudian kodenya R8Y9GD. Oke, silakan dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan post-testnya. Oke, sudah semua ya? Sudah disiapin semua ya? Oke, jadi dilihat dari hasil post-testnya sudah lebih baik daripada saat kita pretest gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalian sudah memahami materi bilangan biner hari ini gitu ya. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa ya. Yang berdoa tadi yang memimpin adalah Panya. Silakan Panya tutup doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha. Hari ini kita selesai pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk masa depan kami. Sabi sata bangsa, semoga semaluk hidup bahagia. Satu. Oke, terima kasih Panya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik ya, untuk di pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang penerapan bilangan biner dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi agar kita itu tahu, oh ternyata bilangan biner itu kalau diterapkan dalam teknologi itu ternyata di teknologi seperti ini, gitu ya.
Jadi kita akan bahas tentang itu. Baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pengalaman hari ini. Kalian luar biasa, keren, presentasinya luar biasa, bagus sekali. Bapak tutup ya, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Dadah. Pagi, Pak.